Hai guys, kembali lagi di channel Antik Film dan selamat datang di Alur Film Boss 2025. Film dengan genre aksi komedi asal Korea Selatan ini akan menyuguhkan premis yang sangat unik dan di luar nalar. Kita akan masuk ke dunia geng Sigupa, di mana biasanya anggota geng berebut tahta. Di sini mereka justru saling lempar tanggung jawab dan ogah-ogahan jadi bos demi mengejar cita-cita pribadi yang sangat konyol. Kami sangat menyarankan kalian untuk menonton film sepenuhnya sebelum atau sesudah menonton video ini bila kalian ingin menikmati kisahnya secara utuh. Karena tentu, video ini akan berisi full spoiler untuk cerita persaingan terbalik antara koki restoran Cina, penari tenggo, dan satu anggota ambisius yang sayangnya tidak pernah dianggap sama sekali. Pembahasan kali ini akan cukup panjang namun penuh dengan aksi kocak dan plot twist yang tidak terduga. Untuk itu, siapkan posisi yang nyaman, siapkan kopi kalian, dan bersiaplah untuk kisah bos. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Suntae yang sedang membuatkan masakan untuk para tamunya. Namun tak lama kemudian, ia pun mendapatkan panggilan yaitu untuk melakukan tugas utamanya sebagai seorang gangster. Suntae adalah seorang anggota gangster Sigupa yang menguasai wilayah tersebut. Dan ia ditemani oleh dua rekannya yang bernama Kang Pyo dan Pan Ho. Setelah keadaan cukup kacau, bos gangster Sigupa yang bernama Desu datang untuk membantu Suntae dan teman-temannya. Setelah peperangan berakhir, Desu sebagai ketua mengajak Suntae dan kedua temannya untuk makan malam bersama. Saat sedang makan, Desu sempat bertanya apa sebetulnya impian mereka di masa depan. Tapi ternyata disinilah Suntae mengaku bahwa ia sebetulnya memiliki impian lain, yaitu memiliki restoran Cina besar di wilayah tersebut. Sedangkan Pan Ho adalah satu-satunya orang yang ingin menjadi bos gangster di masa depan nanti. Mendengar semua pernyataan itu, Desu pun berkata jika ia telah tiada, maka mereka bertiga adalah generasi berikutnya yang akan menjadi pemimpin gangster Sigupa. Singkat waktu, mereka pun bertarung dan terus bertarung hingga gangster Sigupa menjadi penguasa di wilayah tersebut dan Desu kini menjadi pemimpin gangster terkuat sekaligus pemilik hotel mewah di wilayah tersebut. Beberapa tahun berlalu, Suntae kini menjadi seorang gangster yang merangkap sebagai seorang koki di restoran kecil miliknya sendiri. Dan ia juga sudah memiliki seorang istri bernama Jiyong yang membantunya sebagai pelayan restoran. Kini, Suntae mulai berfokus pada impiannya, yaitu memiliki restoran Cina besar di wilayah tersebut. Tapi sebelum itu, ia harus terlebih dahulu melewati rintangan terbesarnya, yaitu mendapatkan hati dari para calon investornya. 설사 지금 쳐들어온대. 오늘 끝장 보자. 맛있어. 짜장 미쳤는데? 특별한 문제만 없으면 다음 주 바로 계약하시죠. 형님! Namun yang jadi masalah, Suntae yang sedang berusaha membesarkan restorannya masih menjadi anggota gangster yang paling ditakuti di daerah tersebut. Yang tentu saja image itu bisa membuat investor ogah untuk membantu Suntae membesarkan restorannya. 굳이 프랜차이즈를 하시라는 이유가? 특별한 문제만 없으면 다음 주 바로 계약하시죠. 형님! 완전 계단골. Sehingga di malam harinya, Jiyong yang sudah muak dengan gangster Sigupa meminta Suntae untuk mengundurkan diri dari sana. Tapi masalahnya, Suntae merasa berat karena ia merasa berhutang budi dengan pemimpinnya yang sudah membantunya membangun restoran tersebut sekaligus memperkenalkannya kepada Jiyong dengan menjebaknya di sebuah bar. 연결? 나이트 입장시켜준 것도 연결이냐? 아무튼 이번에 깨끗이 정리해. 걱정하지 말고. Keesokan harinya, Suntae mengantarkan anaknya yang bernama Mimi untuk pergi ke sekolah. Tapi di tengah perjalanan,
Mimi mengaku jika ia tidak memilih teman di sekolah karena ia memiliki ayah yang adalah seorang gangster. Suntae pun mengaku jika dirinya sekarang adalah seorang koki, tapi Mimi yang pintar tahu kalau ayahnya adalah seorang gangster yang merangkap sebagai seorang koki. Hingga sesampainya Mimi di sekolah, Suntae pun melihat bagaimana semua murid begitu takut kepada Mimi hingga mereka menjauhinya. 아무도 나한테 말을 안 걸거든. 나? 왜 그럴까? 우리 딸 이쁜데. 아빠가 조폭이니까 우리 아는 조폭이겠지. 같이 다니면 쪽팔리니까 그렇지. 아빠 이번에 진짜 그만뒀어. 야, 제 아빠 조폭이래. 일로 와. 쪽팔려. Di sisi lain, ketua gangster si Gupa yaitu Desu, kini hidupnya dipenuhi dengan hutang dan ia harus membayar tunggakannya yang sudah menumpuk. Kini, ia pun berhadapan dengan seorang customer service yang memintanya untuk membayarkan tunggakannya. Namun, karena merasa dirinya masih seorang bos gangster ternama, Desu pun mulai bertingkah, tapi customer service tersebut tidak menghiraukannya dan justru membuat Desu mengamuk. Hingga Suntae yang melihat hal itu langsung menghentikan Desu dan membawanya pergi ke restoran miliknya. 아유, 고객님, 안타깝지만 저희도 방법이 없습니다. 뭔지 아는가? 그럼요, 고객님. 낙원호텔 대표님이십니다. 그따구로 해야? 금연입니다. 흡연 원하시면 나가서 저측에. 야, 씨발놈이 뒤질라고! 내가 누군지 알아! 참으세요! 여기가 다 옛날 내 거였어! Di malam harinya, Desu pun bercerita bahwa kini kehidupannya benar-benar berubah. Dia yang dulu selalu dipuja-puja, kini sudah ditinggalkan dan justru dibebani banyak hutang. Ia bahkan kini harus rutin minum obat karena stres berlebihannya bisa membuat dia tumbang. Tapi di sela-sela pembicaraan itu, Suntae pun memberikan sebuah amplop yang Desu kira itu adalah uang untuk membantunya. Tapi Suntae pun mengaku jika itu adalah surat pengunduran diri dari anggota gangster si Gupa. Suntae berkata bahwa ia tidak ingin Mimi atau anaknya terkena imbasnya lagi karena ia menjadi seorang gangster. Dan kini dia ingin berfokus sepenuhnya untuk membangun restoran miliknya. Tapi bukannya marah, Desu justru mengerti perasaan Suntae dan ia pun memberikan belati miliknya yang berharga agar Suntae bisa menjualnya dan membiayai pendidikan Mimi ke depannya. 죄송합니다, 형님. 어따 죄송하기는 너는 옛날부터 식당 칼제비가 더 어울려. 나오지 마야. 아유, 잘했어. Tapi sekembalinya Suntae ke rumah, ia pun mendapat kabar mengejutkan di mana rekannya memberitahunya jika ketua Desu sudah mati. 형님, Sesampainya Suntae dan Panho di TKP, mereka pun diberitahu oleh salah satu pimpinan gangster si Gupa yang bernama Insul jika Desu tampaknya memutuskan untuk bunuh diri. Tak lama kemudian, polisi pun turun dan Kapten Chu memberitahu jika dari penyelidikan mereka menemukan orang terakhir yang Desu telepon adalah Suntae. Saat ditanya, Suntae pun menceritakan semua kejadian hari itu dan ia memberitahu polisi jika pimpinan Desu mengalami depresi berat. Lalu, satu hal yang ia ingat, kata-kata terakhir yang diucapkan pimpinan Desu untuknya adalah lindungi restoran Mimiru sebagai seorang bos restoran. 어쨌든 대수가 마지막으로 연락한 사람이 나 순태 너야? 뭐 특별한 일 없었어? 짜장면 드시면서 아 그리고 뒤져보니까 정신과 진로 이력이 수두룩해. 아 그래도 뭐 한마디 했을 거 아니야? 이렇게 말씀하셨습니다. 넌 짱깨로 미미를 지키거라. Keesokan harinya, di tengah acara pemakaman, beberapa debt collector dari perusahaan berbeda datang untuk menyita uang duka dan menagih hutang Desu yang sudah menumpuk selama berbulan-bulan. Tapi tidak hanya debt collector, tiba-tiba sekelompok anggota triad juga datang untuk menagih hutang mereka. Namun karena Desu sudah meninggal, mereka meminta seseorang yang menjadi bos berikutnya untuk membayar hutang mereka. 우리는 갱스터입니다. 빌려간 돈 주세요. 태수 이 새끼. 老大是必须有人替他还。 다른 사람 누구? 따가 걔가 누군데? 다음 보스랍니다. Sehingga di malam harinya, para pimpinan gangster si Gupa mengadakan rapat mendadak untuk menunjuk siapa bos berikutnya. Pilihan pertama jatuh kepada Kang Pyo karena ia adalah anak dari salah satu pimpinan gangster si Gupa dan menjadi seseorang yang sudah berkontribusi banyak. Tapi sayangnya, kini dia masih ditahan di penjara. Pilihan kedua ada Panho. Namun saat mereka mendengar namanya, mereka semua langsung tidak setuju Panho menjadi ketua karena dia punya masalah dengan emosinya yang tidak stabil. Dan saat ditunjuk, para pimpinan memiliki alasan masing-masing untuk menolak menjadi bos.
Sehingga Insul pun menunjukkan foto seseorang yang tampaknya layak untuk menjadi bos berikutnya. Yang tak lain tak bukan, itu adalah foto Suntae. 어머, 그럼 당연히 아니죠. 조폭 나부랭이랍니까? 좋습니다. 계약 진행하시죠. Di sisi lain, para investor akhirnya setuju untuk tanda tangan kontrak dengan Suntae setelah diberitahu jika Suntae bukanlah seorang gangster. Dan sekembalinya Suntae ke rumah, ia pun disambut oleh para anggota gangsternya yang memberikannya ucapan selamat. Suntae mengira mereka memberikan selamat atas keberhasilannya mendapatkan investor. Tapi ternyata Insul datang untuk memberikan ucapan selamat karena Suntae telah dipilih untuk menjadi bos gangster berikutnya. 형님! 축하드립니다! 고맙다. 내가 열심히 할게. 준태야, 축하한다. 네가 자기 보스다. 형님! 축하드립니다! 끼가 진짜. Sehingga Suntae pun akhirnya meminta rapat dadakan dan memberitahu semua pimpinan jika ia sudah mengundurkan diri dan akan menjadi seorang koki. Tapi para pimpinan tetap kekeh jika Suntae adalah kandidat terbaik untuk mengganti peran Desu sebagai bos gangster. Hingga akhirnya Suntae pun mengatakan jika ia tidak lebih baik dari Panho dan ia pun menyarankan agar Panho menjadi bos berikutnya. Namun, karena para pimpinan tidak setuju Panho menjadi bos dan Suntae juga terus menolak, mereka pun berinisiatif untuk mengadakan pemilihan umum, di mana semua anggota gangster berhak memilih siapa yang akan menjadi bos mereka berikutnya. Sehingga keesokan harinya, Suntae pun memiliki rencana, yaitu dengan memberikan makan semua anggota gangster secara gratis agar mereka mau mengikuti kata-katanya, yaitu memilih Panho sebagai bos berikutnya. Dan Suntae pun berjanji, jika mereka memilih Panho sebagai bos berikutnya, maka mereka semua akan bebas makan gratis di restorannya seumur hidup dan semua tagihan mereka akan dihapus. Namun, Panho yang melihat hal itu mengira Suntae sedang melakukan kecurangan dengan menyogok para anggota gangsternya. Sehingga, karena tidak mau kalah, Panho pun mengajak para anggota gangster Shigupa berkumpul dan ia menjamin jika ia dipilih sebagai bos berikutnya, maka mereka semua akan mendapatkan $5.000 US setiap bulannya dan saat mereka menikah, mereka akan mendapatkan bonus sebesar $100.000. Tapi karena Panho kurang cerdas, beberapa anggotanya selalu memperbaiki kata-katanya yang membuat ia sangat marah dan akhirnya mengamuk. 장담하는데 나 조판호가 보스가 되잖아? 결혼하잖아? 이 나쁘다! 이 자율주행하면서 어? 근데 자율주행은 테슬라입니다, 형님. 그때부터 빨간색이야! 무슨 말인지 알겠어? Keesokan harinya, anak buah Suntae pun berkumpul dan memberitahu Suntae jika tampaknya semua anggota gangster Shigupa memilih Suntae menjadi bos berikutnya. Ji-young yang mengetahui hal itu akhirnya memberitahu Suntae jika ia tidak segera membereskan kekacauan ini, maka restorannya akan berakhir selamanya. Ji-young pun meminta Suntae untuk tidak datang ke acara pemilihan agar ia tidak menjadi bos berikutnya. Ji-young juga memberitahu Suntae jika ia bisa masuk penjara secara diam-diam agar ia tidak lagi dicalonkan sebagai bos berikutnya. 이번에 진짜 손 깨끗이 안 씻으면 우리 완전 끝이라고. 보스 되면 둘 중 하나야. 그냥 나한테 그냥 싸그리 다 줬던. 선거고 나부리고 그냥 그거 가지 마. 안 되지, 안 가면 큰일 나지. 아니야. 어디 깜빵이라도 기어 들어가. Sehingga Suntae pun kepikiran untuk membuat kekacauan di sebuah kantor pegadaian agar ia bisa dimasukkan ke penjara. Ia pun mulai berdebat dengan customer service itu dan memancing emosi customer service itu hingga akhirnya mereka pun berkelahi. Tapi setibanya mereka di kantor polisi, bukannya Suntae yang ditangkap, justru customer service itulah yang dijadikan tersangka karena telah memancing emosi Suntae hingga perkelahian terjadi. Sehingga, mau tidak mau, dengan terpaksa Suntae pun akhirnya menghadiri acara pemilihan itu. 사람이 죄를 지었으면 벌을 받아야죠. 제 말고 너요. 봐봐. 제가요? 맞은 말 했네. 절 잡아가시라고요. 내가 잘못했다고. 얘가 잘못했대잖아. 내가 뭘 잘못했냐고. 아니야, 빼. 자, 됐죠? Singkat waktu, setelah pemilihan selesai, Suntae pun mendapatkan suara terbanyak. Tapi saat Insul akan melantik Suntae sebagai bos berikutnya, tiba-tiba seorang wanita bernama Nona Hong datang dan menghentikan mereka. Ia pun berkata, apakah mereka lupa kejadian 10 tahun yang lalu? Di mana ternyata saat itu gangster Shigupa sedang mendapatkan tekanan dari seorang polisi yang terus melidiki pergerakan mereka. Dan untuk melindungi perusahaan, Suntae pun diminta untuk berkorban, yaitu dengan membunuh polisi tersebut dan sebagai imbalannya dia akan menjadi bos berikutnya.
Tapi di hari di mana harusnya Suntae beraksi, secara tiba-tiba Kang Pyo justru mengorbankan dirinya agar Suntae bisa menjadi bos restoran seperti yang ia impi-impikan. 순태가 출사는 그날 회사를 이끌게 될 거이다. 강표야, 네가 왜? 형 짱게 해야지. 난 보스 먹고. 우리 강표가 오늘 가석방 됐어. Dan ternyata hari ini adalah hari Kang Pyo dibebaskan dari penjara, dan ia pun datang untuk menghadiri acara pemilihan itu. Kang Pyo pun memberikan pidato singkat, di mana ia mengingat bahwa selama ia di penjara, ia selalu dikunjungi oleh Desu yang menganggapnya sebagai keluarga sendiri. Sehingga melihat hal itu, Kang Pyo pun setuju jika orang yang cocok untuk menjadi bos berikutnya adalah orang yang selalu rela mendahulukan kepentingan keluarga dibanding kepentingannya sendiri. Sehingga ia pun setuju jika Suntae adalah kandidat terbaik untuk menjadi bos berikutnya. 좋은 보스란 꿈을 꾸는 사람이 아니라 우리 식구들의 꿈을 꾸는 사람이라고. 어딨어? 형님은 이미 아셨던 거예요. 제가 오늘 이 자리에 선 이유는 순태 형이었으면 좋겠는데. 야, 너 꿈이 보스 되는 거였잖아. Sontak, karena Suntae masih kekeh tidak ingin menjadi bos berikutnya, ia pun diminta oleh para pimpinan untuk membawa Kang Pyo kembali. Karena jika ia tidak bisa, maka ia yang harus menjadi bos berikutnya. Dan ternyata, alasan mengapa Kang Pyo tidak ingin menjadi bos berikutnya adalah karena ia kini sangat menikmati waktunya menjadi seorang penari tango bersama seorang wanita. Ia melihat hal itu saat ia masih di penjara, dan setelah itu ia sangat tergila-gila untuk menjadi seorang penari. Ia pun mengaku bahwa ia akan lanjut kuliah seni tari dan ia tidak ingin menjadi bos gangster berikutnya. Tapi Nona Hong yang adalah ibunya sangat berharap jika Kang Pyo yang kelak menjadi bos berikutnya. 이건 차차차. 이건 탱고. 그 학교가 아니라 진짜 학교. 나 이제 실기 봐. 정신 차려 이 새끼야. 네 꿈은 원래 보스야. 내가 선택한 게 아니야. 춤이 날 선택한 거지. 나 수업 받아야 돼. 무조건 입학 도장만 뺏어오면 된다는 거죠. 보스 자리는 내가 어떻게든 눌러 앉힐 테니까. Sehingga di keesokan harinya, saat Kang Pyo sedang menuju tempat audisi, ia pun diikuti oleh anak buah dari Nona Hong. Namun, karena ia adalah mantan tangan kiri bos Desu, skill bertarungnya pun gak main-main. Ia pun berhasil lolos, tapi saat baru saja memulai tariannya, tiba-tiba para juri mematikan lampu dan menghentikannya dengan alasan jika ia sudah telat. Tapi sebelum pergi, Kang Pyo melihat jika Suntae terus mengawasinya. 아, 니들 왜 그러냐? 시작하겠습니다. 동강표 씨, 지각 실격. Kini, cerita pun berpindah kepada seorang kapten kepolisian bernama Chu bersama seorang anak buahnya yang bernama Taegyu yang sedang dinonaktifkan dari kepolisian. Taegyu secara diam-diam diminta oleh Chu untuk menyelidiki gangster Shigupa dari dekat, yang ia duga bermain-main dengan sebuah shabu. Taegyu pun mengikuti perintah tersebut dengan menjadi anggota gangster Shigupa sekaligus membantu Suntae di restorannya. Tapi masalahnya, dari semua informasi yang Taegyu berikan, Chu tidak pernah berhasil mendapati jika gangster Shigupa sedang melakukan transaksi shabu. Sehingga Taegyu pun mengatakan jika gangster Shigupa tampaknya memang tidak pernah berurusan dengan shabu. Tapi Kapten Chu tetap kekeh jika mereka harus menangkap gangster Shigupa karena jika ia gagal maka timnya akan dibubarkan dan Taegyu juga akan dipecat dari kepolisian. 하나도 쓰잘데기 없었어 임마. 항상 검거 과정이 문제였지. 과에 수상한 거래가 있을 때마다 목숨 걸고 정보를 빼돌렸어. 저랑 줄다! 일부러 놓치려는 것처럼 매번 한 발씩 늦었던 건 저 뭐하는 중? 나머지 좀 더 가져와. 이게 뭐냐 이게? 목요일 17시 7구역. 과장님 없습니다. 이번엔 무조건 증거부터 잡아야 돼. 윗선에서 지시가 떨어졌어. 우리 팀도 해체된다. 면직 처리되고 모든 기록이 삭제될 거야. 네가 경찰이었다는 사실까지 정. Di sisi lain, restoran Suntae kedatangan dua tamu misterius yang mereka yakini adalah seorang juri dari sebuah acara memasak yang terkenal.
Tapi saat Sunte menanyakan pendapat mereka tentang masakannya, tiba-tiba saja kedua orang itu mengalami keracunan. 입맛에 좀 맞으세요? 손님 왜 이러세요? 맛은 괜찮으세요? Saat Sunte mengecek bahan masakannya, ia pun mencium sebuah racun yang tampaknya telah ditaruh oleh seseorang di dalam dagingnya. Dan tak lama kemudian, saat Sunte keluar dari dapur, ia pun melihat Kang Pyo. Dan Sunte pun menyadari jika Kang Pyo lah yang melakukan hal itu. Tapi tak lama kemudian, para pimpinan gangster Shigupa pun datang dan memberitahu mereka karena mereka berdua sama-sama tidak mau menjadi bos berikutnya, maka pilihannya adalah mereka berdua harus bertarung malam ini. Namun, kali ini aturannya dibalik, di mana yang kalah yang akan menjadi bos berikutnya. 둘 다 하기 싫으니까. 자, 뭐 그러지 마시고 이 회사 전통대로 정리하시죠. 아, 끝장전이 있었어. 끝장전 안 한 지가 언젠데? 이번에말로 제 실력을 본격적으로 이렇게 하시죠. 둘 중에 단 한 사람 지는 놈이 보스하는 걸로. Tapi setelah itu, secara diam-diam Insul memanggil Panho dan memberitahu Panho jika dirinya memilih Panho menjadi bos berikutnya. Karena bagi Insul, Panho memiliki karakter sempurna untuk menjadi seorang bos, karena selalu mementingkan kepentingan keluarga dibanding kepentingannya sendiri. Sehingga Panho diminta oleh Insul untuk ikut bertarung nanti dan memenangkan pertarungan itu. Tapi karena kurang cerdas, Panho menyetujui hal itu, padahal ia tahu yang akan menjadi bos berikutnya adalah yang kalah. 저런 배신 배반양 새끼들한텐 절대 안 됩니다. 앉아. 예? 앉아봐. 네가 해라 보스. 예? 회사 제일로 생각하는 사람 너라는 거. 나 너무 잘 알아. 형님을 평생 오야붕으로 모시겠습니다. 이길 자신은 있고 져야 되는 거 아니에요? Singkat waktu, malam pun tiba dan pertarungan antara Sunte dan Kang Pyo pun dimulai. Mereka bertarung tanpa belas kasihan hingga Sunte menusuk perut Kang Pyo hingga mengeluarkan banyak darah. Tapi tak lama kemudian, Panho pun muncul dan mencoba menggertak mereka. Tapi di saat itulah, secara tiba-tiba Kang Pyo mendorong Sunte dan mereka berdua pun jatuh ke dalam laut. 너 뭐야? 어딜 가 이 새끼들! 한밤중 난투극을 벌이는 두 남성. 보스 자리를 차지하기 위한 결투 일명 끝장전을 벌이다 현재까지 계속 수색 중이지만 2명 모두 실종된 상태입니다. Beberapa hari berlalu, mayat mereka berdua tidak kunjung ditemukan. Sehingga Panho akhirnya resmi menjadi bos berikutnya. 강표야, 거기서 잘 있니? 여긴 걱정하지 말아라. 내가 다 알아서 할게. 끝! 박수! Cerita pun berpindah kepada Taegyu yang datang ke restoran Sunte sendirian. Dan saat ia membuka pintu kamar, ternyata Sunte dan Kang Pyo ada di sana. Ternyata pertarungan itu telah disetting oleh Sunte agar Sunte menusuk Kang Pyo dan seolah-olah mereka saling tikam hingga mereka tidak sengaja terjebur ke dalam laut. Dan peran Taegyu saat itu adalah membantu menelpon polisi agar para anggota gangster Shigupa tidak memiliki kesempatan untuk mencari mereka sehingga mereka bisa bersembunyi dan kabur secara diam-diam tanpa ketahuan. Tapi tak lama kemudian, saat mereka sedang asik lanjut makan, tiba-tiba sekelompok triad bersama Insul dan Panho datang ke restoran Sunte. Yang ternyata mereka mengadakan rapat diam-diam untuk membicarakan cara gangster Shigupa melunasi hutang mereka kepada triad, yaitu dengan menjual narkoba dan syabu di daerah kekuasaan gangster Shigupa. Panho pun menentang hal itu karena ia ingat pesan bos Desu di mana mereka tidak akan pernah berurusan dengan hal-hal semacam itu. Tapi disinilah Insul mengatakan jika Panho lebih memilih mengikuti Desu atau mengikuti dirinya. Cerita pun flashback yang ternyata bos Desu sudah memperingati Insul untuk tidak meminjam uang ke triad. Karena ia tahu jika gagal membayar, mereka akan berakhir menjadi pengedar narkoba. Yang dimana mereka para pimpinan sudah setuju bahwa mereka tidak akan pernah mengedarkan narkoba di wilayah mereka. Tapi di malam itu, Insul yang sudah dibutakan oleh uang akhirnya dengan sengaja membunuh Desu yang ia anggap sudah tidak layak menjadi pemimpin. 나 따라갈래. 대수 따라갈래. 그래서 삼합의 아그들 돈은 안 된다고 했잖아요. 회사 손도 못 쓰게 이 꼬라지로 만든 게 너야 너. 곧장 이사 왜 소집하셔? 에? 양아치 새끼. 대수처럼
그러면 내 말 잘 들어. Pan-ho yang mendengar itu pun sangat marah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena Insul dilindungi oleh anggota triad. Insul pun menunjukkan barang-barang yang akan dijual, dan Pan-ho pun bertanya apakah para pimpinan yang lain akan menyetujuinya. Disinilah Insul berkata kepada Pan-ho bahwa siapapun yang tidak setuju dengannya bisa dia singkirkan karena sekarang Pan-ho adalah bosnya. Dan karena Suntae sudah tiada, maka restoran tersebut ingin diubah oleh Insul menjadi gudang shabu. 삐딱선 타는 노인네들은 네가 보스잖아. 은퇴도 가고 했으니까 여기는 그냥 약 팔아 빚을 갚든. Setelah mendengar semua kebenaran itu, Kang Pyo pun terpancing dan ingin membunuh mereka semua. Tapi tiba-tiba, Taegyu berkata bahwa ia yang akan menangkap mereka semua. Sehingga, karena Taegyu tidak sengaja keceplosan, Suntae pun mengaku bahwa ia juga sudah tahu jika Taegyu adalah seorang polisi yang menyamar. Suntae bisa tahu karena gelagat Taegyu yang aneh dan dia benar-benar buruk dalam penyamaran. Tapi, karena Suntae tahu Taegyu adalah seorang polisi, ia pun menggunakan kepolesan Taegyu untuk menghindar dari kejaran polisi selama melakukan pekerjaan sebagai anggota gangster. 네가 뭐 경찰이야? 예, 경찰이야. 거긴 안 돼. 그걸 어떻게 모를 수가 있겠냐. 그럴 때마다 일부러 들통나려는 것처럼 증거를 흘렸던 건 성체가 자주 뽀록났어. 그동안 네 덕분에 우리 조직이 아주 안전했거든. 아우 씨. 어쩐지 너무 안 잡히더라. Setelah itu, Kang Pyo pun menyuruh Taegyu memanggil bala bantuan untuk menangkap Insul dan anggota triad itu. Tapi Suntae mengingatkan mereka bahwa mereka belum memiliki bukti yang bisa menunjukkan bahwa Insul dan anggota triad itu bersalah. Sehingga Taegyu pun tersadar jika selama ini ia menggunakan kamera pengintai di sekujur tubuhnya. Setelah melihat rekaman dari kamera pengintai itu, Taegyu pun yakin jika bukti itu sudah cukup untuk menyatakan mereka semua bersalah. Tapi sayangnya, setelah ia bertemu dengan Kapten Chu berkata itu bukti yang gak jelas siapa pelakunya. 이게 먹힐까? 이 정도면 충분해. 추가장은 내 말이라면 꼼뻑 죽어. 증거 불충분. 그러니까 추측 말고, 어? 막말로 이 목소리 뭐지? 인수리까지 8호까지 어떻게 알아? 아니, Sehingga karena gagal menangkap mereka dengan bukti tersebut, Suntae pun kini memiliki rencana lain yang lebih menjanjikan agar mereka bisa menangkap Insul dan anggota triad itu. Singkat cerita, kini Taegyu sudah bersiap dalam posisinya, yaitu menjadi seorang driver untuk anggota triad yang akan mengadakan rapat bersama Insul dan Pan-ho. Ia pun memberikan lokasinya kepada Suntae dan Kang Pyo yang sudah bersiap di tempat lain. 뭐니? Setelah itu, sambil menjaga rapat tersebut, Taegyu secara diam-diam merekam semua kejadian di sana. Tapi karena terlihat oleh Pan-ho, ia pun diminta untuk mengecek barang tersebut. 확인해. 제가요? 확인해. 쟤 왜 자꾸 돌리니? 야, 너 뭐 알고 하는 거지? 맞습니다. Tidak cukup sampai di situ, Pan-ho pun menyuruhnya untuk membuka dan melihat barang tersebut. Tapi karena kepintarannya, ia malah mencoba barang itu. 저 새끼 갑자기 왜 저래? 뭐 하는 짓이야? 야, 이 새끼 빨리 치워. Karena mabuk, Taegyu pun disingkirkan, tapi ternyata ia melakukan itu dengan sengaja agar ia bisa memberikan informasi itu kepada Kapten Chu. Taegyu pun melakukan live streaming dan meminta Kapten Chu untuk menontonnya selagi ia menunjukkan bukti bahwa gangster Shigupa dan anggota triad melakukan transaksi shabu. Hingga tak lama kemudian, Suntae dan Kang Pyo pun tiba dan mereka pun menggerebek Insul dan yang lainnya. 니들 뭐냐? 어이 파노야, 보스 된 거 축하한다. 어떻게 식구를 제끼냐? 식구를 제끼냐? 내 이거 진짜 나쁜 새끼네. Adu mulut pun terjadi, tapi saat Pan-ho menyuruh anak buahnya menyerang Suntae, Suntae pun berteriak dan mengingatkan mereka bahwa dia adalah orang yang selalu membuatkan mereka makanan. Sehingga para anggota gangster Shigupa itu pun berpindah membela Suntae. 잠깐! 여기서 단 한 번이라도 내 밥 얻어먹은 사람 손. 형이 니들 배신자 밑에서 약쟁이 되려고 삼시세끼 꼬박꼬박 해서 바친 줄 알아? 막 후지 새끼는 아니잖아 임마. 안 그래? 이쪽은 형이. Setelah itu, peperangan besar pun terjadi dan Taegyu berhasil mendapatkan barang buktinya.
Tapi saat Panho mengejarnya, ia pun dihalangi oleh Kang Pyo yang sudah menunggunya. Saat ingin kabur, Insul pun dicegat oleh Sunte dan para anggotanya. Tapi saat diminta untuk mengambil barang buktinya, Insul justru menusuk anggota tria tersebut dan kabur bersama tas yang berisi uang. Dan di lain sisi, Panho pun akhirnya dihabisi oleh Kang Pyo setelah Kang Pyo mematahkan punggungnya saat berdansa. 일어나봐. 천천히. Setelah itu, Taegyu yang masih membawa barang buktinya akhirnya tertangkap oleh Insul. Tapi saat akan kabur, Insul pun terjebak setelah Sunte dan yang lainnya berhasil menghabisi anggota triad itu. 저 쥐새끼 잡자. 순태야, 봐봐. 다 같이 먹고 살아야지. 식구잖아. 우리 대수 형님은 다른 식구였냐? Akhirnya, Insul yang merasa terpojokan mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Sunte. Tapi tiba-tiba saat sedang membungkuk, ia mengeluarkan pisau dan menusuk perut Sunte. Tapi ternyata, sama seperti sebelumnya, Sunte sudah melindungi perutnya dengan daging sapi. Setelah itu, Sunte pun sangat marah dan menusuk belati pemberian Desu ke meja untuk mengingatkan Insul siapa bos yang sebenarnya. Dan tidak lama kemudian, polisi pun akhirnya tiba dan mereka pun menangkap Insul, Panho, dan anggota tria tersebut. Tapi sebelum pergi, Kapten Chu pun bertanya, jadi siapa bosnya sekarang? Dan tanpa berlama-lama, Kang Pyo pun langsung berkata bahwa ia sudah mendaftar untuk kuliah tari. Sehingga tanpa berkata, semua anggota sudah tahu jika Sunte adalah bos yang berikutnya. 빨리빨리 좀 다닙시다. 하마터면 골로 갈 뻔했잖아. 내가 보스야. 내가 책임진다. 야, 보스가 누구야? 야, 연행해. 증거 충분. 아, 근데 이제 둘 중에 누가 보스야? 나 수업 받으러 갈게. Dan akhirnya, cerita pun ditutup dengan memperlihatkan Taegyu yang kini sudah menggantikan posisi Kapten Chu. 짜장 맛의 핵심은 배달 스피드 알았어? 나 때는 말이야. Dan itulah akhir dari kekacauan di dalam geng si Gupa. Siapa sangka, sebuah organisasi kriminal besar bisa dibuat pusing 7 keliling bukan karena musuh dari luar, tapi karena para pemimpinnya punya impian masing-masing. Pada akhirnya, film ini mengingatkan kita bahwa terkadang posisi paling tinggi bukanlah segalanya jika kita harus mengorbankan impian yang sebenarnya kita cintai. Terima kasih sudah menonton pembahasan alur film Boss sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Antek Film agar kalian tidak ketinggalan update film-film terbaru lainnya. Saya Dev pamit undur diri, dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.